Saya berulang-ulang sampaikan ke teman-teman, Pak. Jadi keputusan yang namanya mahkamah dalam tanda petik, Pak, mahkamah di PW itu kan Dewan Kehormatan. Itu hanya bisa dibatalkan oleh Dewan Kehormatan sendiri. Atau kalau yang diputuskan keberatan, maka mereka bisa memberikan jawaban pada saat kongres. Bukan KLB, Pak ya. Bukan KLB. Pada saat kongres. Jadi mereka diberikan hak juga untuk membela diri pada saat kongres. Nah, sekarang kan sudah terlanjur nih, misalnya kalau kita KLB. Nah, teman-teman provinsi ada yang tidak mendukung, pasti ada yang tidak mendukung, pasti. Saya lihat di grup kita beberapa sudah menyatakan tidak mendukung. Tidak apa-apa. Tapi KLB lewat pasal 10 itu tidak memerlukan syarat 2/3. Jadi kalaupun misalnya yang hadir hanya 20 provinsi, ya sudah jalan Pak 20 provinsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong motivasi, dan bisa memberi inspirasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menjelaskan beberapa persoalan yang sekarang sedang terjadi di Persatuan Wartawan Indonesia (PBI), dan sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi kepentingan organisasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Zulmansah Sikedang. Jabatannya adalah Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PBI. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah sehat Pak Bambang, sehat alhamdulillah. Iya. Ya, mungkin pertama diceritakan latar belakang Pak Zulmansah supaya pemirsa mempunyai informasi siapa sebenarnya Zulmansah Sikedang ini. Silakan Pak Zul. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Zulmansah Sikedang. Saya memulai karir sebagai wartawan di grup Jawa Pos tahun 1997. Saya bekerja di Rio Pos dulu awalnya, kemudian 10 tahun kemudian saya menjadi pemimpin redaksi di Rio Pos. Kemudian saya diamanahkan memimpin media grup Jawa Pos di Aceh, di Sumut, dan sebagian di Riau, Pak. Jadi untuk karir wartawan sudah dimulai sejak 1997, tapi sebenarnya sejak 1993 sudah jadi wartawan, cuman kan masih mahasiswa, masih koresponden gitu loh. Nah, di PWI saya sekarang ketua bidang organisasi. Sebelumnya saya memulai karir di PWI 1999, Pak, sebagai ketua seksi. Sebagai ketua seksi, kemudian saya dipilih satu periode menjadi sekretaris Dewan Kehormatan PWI Provinsi Riau, dan kemudian saya 2 periode menjadi ketua PWI Provinsi Riau dengan jumlah anggota 1.148 wartawan, Pak, banyak sekali. Dan akhirnya sekarang saya diamanahkan sebagai ketua bidang organisasi di kepengurusan PWI Pusat. Luar biasa, Pak Zul, karirnya cukup panjang dan lengkap. Nah, sebagai ketua bidang organisasi mungkin bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi di PBI sekarang, yang kemudian kalau bahasa sekarang viral di mana-mana. Orang sekarang sedang melihat apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan. Ya, saya pribadi sebenarnya sangat prihatin. Nah, teman-teman juga banyak yang sampai menyatakan malu dengan peristiwa yang terjadi di PWI. Kita kan semua tahu, Pak, kita nggak usah sembunyi-sembunyi bahwa ini kan bermula dari soal uang lah. Nah, saya bilang seperti itulah. Soal uang yang bantuan dari Forum Humas BUMN itu, kemudian tiba-tiba diambil untuk cashback. Diambil untuk cashback, nilainya 1.080.000.000, dan itu kemudian, mohon maaf Pak, dalam tanda petik ketahuan kira-kira begitu,
dan diminta kembalikan oleh Dewan Kehormatan. Nah, itu akhirnya kan memang dikembalikan. Tetapi waktu itu seingat saya, sepemahaman saya, teman-teman yang diminta mengembalikan kelihatannya keberatan, merasa dizalimi. Nah, seperti itu. Akhirnya kan sampai sekarang ricunya seolah-olah yang diputuskan Dewan Kehormatan itu adalah keputusan sentimen dalam tanda petik, padahal itu kan keputusan organisasi. DK itu sekarang ada 8 Pak senior. Yang menurut saya sangat kita hormati dan sangat kita banggakan lah melihat track record mereka. Nah, semuanya kalau keputusan DK itu selalu dibantah, ditentang oleh yang menerima keputusan sekarang ini. Itu yang aneh menurut saya, Pak. Nah, dulu setiap keputusan DK itu, Pak, tidak pernah ada yang menolak atau membantah. Karena memang kita paham keputusan DK itu adalah final dan mengikat. Tak ada yang menolak. Bahkan Basril Basar pun misalnya yang dari Sumatera Barat diberhentikan, walaupun dia menggerutu kepada saya, menyampaikan curhatan yang panjang lebar, tapi dia tetap terima, Pak. Nah, yang sekarang saya heran, nggak terima. Itu yang bikin jadi masalah. Sebenarnya kan nggak begitu sulit. Kita nih sekarang Pak PWI ini, sampai sekarang ada istilah itu, gara-gara 4 orang rusak PWI Indonesia. Gara-gara 4 orang. Hanya 4 orang saja ternyata yang bisa merusak PWI Indonesia nih. Nah, itu yang kita sangat kecewa sekarang ini, karena Ketum, menurut saya terlalu lamban mengambil keputusan. Terlalu lamban. Setiap keputusan selalu kesannya diulur-ulur. Makanya akhirnya sampai sekarang kejadiannya. Itu awal mulanya, Pak. Sekali lagi soal uang lah kira-kira. Ya, baik. Nah, Pak Zul bagian dari pengurus pusat ya yang sekarang sedang mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan. Nah, di internal pengurus pusat sendiri sebenarnya seperti apa? Kalau kondisi sekarang, Pak, sudah pasti terbelah. Terbelah 3 malah, Pak, terbelah 3. Jadi ada yang pro dengan Bang Henry Cihabangun, banyak yang pro dengan Dewan Kehormatan, ada juga wait and see aja, Pak. Hanya melihat-lihat saja. Jadi kira-kira kalau 112 orang pengurus PWI Pusat itu yang di grup itu, yang bertengkarnya memang antara kelompoknya pro Bang Henry Cihabangun dengan teman-teman dari Dewan Kehormatan. Jadi kalau sekarang memang sudah terbelah. Dan menurut saya sudah sulit itu. Ketemunya sudah sulit tuh. Sudah sangat tajam. Artinya secara organisatoris tidak pernah membuat rapat untuk mengambil keputusan. Nah, saya berkali-kali nyampaikan kepada Ketum, Pak. Ini saya mohon maaf ini. Saya berkali-kali sampaikan, Bang Henry, mohon dibedakan antara keputusan ketua umum dengan keputusan organisasi. Kalau keputusan ketua umum, silakan abang ambil. Misalnya diskresi. Ada anggota yang mati kartunya melebihi waktu. Beliau kasih diskresi, oke perpanjang. Boleh, nggak masalah. Itu keputusan ketua umum. Misalnya menempatkan orang di kepanitiaan. Ketua umum ingin, oke silakan nggak apa-apa. Tapi untuk kepentingan organisasi, mestinya dibawa rapat, Pak. Dibawa rapat. Rapat pleno paling tidak. Tapi kan ini kita tidak pernah dibawa rapat. Saya bidang organisasi berkali-kali menentang Bang Henry misalnya ketika ada tim penyelamat PWI. Saya bilang aneh ini ada tim penyelamat PWI. Kita semua ingin selamatkan PWI, kok Bang Henry bawa orang dari luar yang bukan PWI. Yang di PWI-nya semua kepingin selamat PWI, kok dibawa dari luar. Nah, saya ada perdebatkan itu kepada beliau. Nah, paling penting sekarang menurut saya adalah kita ini kan sudah terlanjur jauh nih Pak, sudah terlanjur jauh. Memang kata orang Melayu, kalau sesat di ujung jalan, kembali kita ke pangkal jalan. Kalau memang ada yang salah, sudah legowo saja akui. Ini saya salah, minta maaf. Mungkin bisa diperbaiki. Kan seperti itu kita. Orang kita ini teman semua, Pak. Teman semua kita. Saling dukung. Baik. Ya. Nah, terakhir kan ada keputusan dari Dewan Kehormatan yang memberhentikan keanggotaan Pak Henry Pak Henry Siabangun ya. Nah, itu kan maknanya bahwa
kalau memang diberhentikan kan tidak bisa menjadi pengurus, apalagi menjadi ketua umum. Nah, kemudian keputusan itu disikapi atau tidak oleh pengurus PWI pusat? Sesungguhnya ini kan keputusan personal maksudnya untuk Bang Henry. Ya, ya. Nah, karena itu sebagian besar kawan-kawan tidak menyikapi. Kan sama aja seperti misalnya DK mengeluarkan keputusan dengan Basril Basar. Kan hanya Basril Basar yang dikenai sanksi. Kawan-kawan ya tidak menanggapi. Nah, kebetulan ini ketua umum ini memang ada pendukungnya lah, kira-kira begitulah, pendukung fanatik lah. Yang merasa bahwa keputusan DK itu tidak sah, ilegal. Karena menurut mereka DK ini sudah diberhentikan sebagian, sudah diganti. Jadi dari yang 8 itu ada 4 orang yang diganti, kemudian dimasukkan yang anggota baru. Nah, yang keputusan DK itu dianggap bukan keputusan DK yang sekarang, maksudnya kayak gitu. Jadi dianggap ini tidak sah. Tapi secara organisasi, Pak, saya ingin kembali jelaskan bahwa DK kita ini keputusannya final dan mengikat. Jadi begitu Bang Henry diberhentikan sebagai anggota PWI, otomatis memang berhenti sebagai ketua umum. Apalagi teman-teman DKI, PWI DKI Jaya sekarang sudah menerbitkan berita acara. Itu kan sesuai PDPRT. Semua anggota yang diberhentikan diterbitkan berita acaranya. Begini, Pak Zul, perkara tafsir dan pendapat, silakanlah ya. Tapi saya hanya ingin bertanya, kan apalagi ada kejadian luar biasa. Pasti PWI, pengurus PWI pusat kan harus rapat. Atau kalau tidak istimewa pasti juga punya rapat namanya rapat rutin. Nah, apakah kalau tidak ada rapat rutin, tidak ada yang punya inisiatif untuk mengusulkan rapat, membahas kasus itu, lalu sikap PWI pusat, pengurus PWI pusat apa? Apa mau KLB, apa mau dipertahankan, apa-apa. Tapi kan harus ada keputusan. Gimana kalau menurut Bang Zul? Ya, saya kebetulan juga disurati oleh Dewan Kehormatan, Pak, untuk menggelar rapat pasca terbitnya keputusan untuk Bang Henry. Saya sebenarnya agak enggan memimpin rapat itu, karena itu kan perintahnya dari Dewan Kehormatan. Harusnya kan perintahnya dari Ketua Umum. Nah, tapi ini kan Ketua Umum diberhentikan sebagai anggota. Nah, saya sebenarnya sudah buat diam nih, Pak. Tiba-tiba, ini mohon maaf juga nih, Ketua Umum dan Sekjen panggil saya nih. Mengklarifikasi soal surat DK. Loh, berarti mereka akui di surat DK nih berarti. Karena mereka manggil saya itu dengan dasar surat dari DK. Kalau surat DK nggak diakui, ngapain saya dipanggil untuk klarifikasi, Pak? Ini kan lucu menurut saya. Kesannya nggak paham organisasi, sana gitu. Katanya menolak keputusan DK. Nah, tetapi surat DK ditanggapi. Nah, karena itu Pak, memang apalagi setelah terbitnya berita acara dari PWDKI, secara peraturan kita, Pak, konstitusi kita, memang Bang Henry berhenti, Pak. Kecuali Bang Henry punya keputusan lain, atau ada lembaga lain yang menyatakan beliau itu tetap sebagai anggota. Pertanyaan saya pertama, apakah pengurus pusat nggak ada inisiasi untuk rapat atau diusulkan siapa? Kedua, Pak Zul disurati diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengadakan rapat. Saya mau bertanya, langkahnya kemudian ini apa? Apa mau macet diam-diam seperti sekarang terus gitu loh? Oh enggak, Pak, kita sudah buat rapat, Pak. Kita mau undang ini. Insya Allah hari Rabu, Pak. Kalau saya yang inisiatif Ketua Bidang Organisasi, rencananya hari Rabu, Pak. Tanggal 24 berarti pukul 13 kita mau undang rapat pleno. Jadi rapat pleno ini kan ada unsurnya. Ada unsur Dewan Penasehat, ada unsur Dewan Kehormatan, pengurus harian. Itu yang kita undang nih, Pak.
direktur-direktur, ketua-ketua komisi, dan ketua-ketua bidang. Itu yang mau kita undang, Pak. Nanti rencana insya Allah di hari Rabu, Pak. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Ya, itulah yang saya maksudkan. Nah, sekarang berandai-andai. Kalau rapat itu semua datang, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ketua umum tidak datang, apa yang akan direncanakan diputuskan misalnya? Kalau ketua umum, Pak, pertama ya, soal ketua umum, kan itu jabatan. Jabatannya pasti ada. Orangnya sekarang kan Bang HCB yang diberhentikan. Kalau saya, tentu sudah pasti nggak diundang, Pak, maksudnya Bang Hendrinya. Karena kita sudah berpegang kepada ketentuan keputusan dari Dewan Kehormatan dan juga berita acara yang diterbitkan oleh PWDKI. Secara sekali lagi Pak, secara PDPRT sudah sah Bang Hendri berhenti. Tapi nanti kita memang sengaja mengundang teman-teman semua untuk memastikan ini sikap kita bagaimana. Kalau secara aturan ini loh, maksudnya kayak gitu Pak. Nanti kita buat rapat aturan ini. Mungkin kawan-kawan punya pandangan lain. Ya silakan saja. Ya, ada dua pertanyaan saya. Pertama, kalau seseorang diberhentikan sebagai anggota, itu pasti punya hak untuk membela diri. Nah, itu nanti di mana? Silahkan nanti dipikirkan. Kemudian yang kedua, kalau ketua umum tidak ada, pasti harus ada ketua sementara, apa namanya PLT atau namanya apa. Nah, itu nanti diputuskan di mana? Ya, nanti itu diputuskan di rapat pleno, Pak. Termasuk nanti di hari Rabu itu kita akan putuskan. Karena ketua umum berhalangan tetap, tentu kita akan mencari pelaksana tugas ketua umum. Nah, memang saya ini posisi sangat tidak nyaman, Pak. Sangat tidak nyaman karena saya ini pernah calon ketua umum bersaing dengan Bang Hendri. Seolah-olah nanti kalau kita buka wacana PLT, seolah-olah kita kepingin jadi ketua umum. Tetapi secara peraturan kita, Pak, memang biasanya yang menjadi PLT itu ketua bidang organisasi. Kan kita ingat ketika misalnya Pak Margiono ada halangan, lalu Pak Sasongko yang jadi PLT-nya. Saya kira itu tidak masalah. Jadi ketika kita berjalan bukan karena keinginan pribadi, tapi karena tugas dari organisasi, ya memang itu permainannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah PLT terbentuk, itu kalau tidak salah di keputusan Dewan Kehormatan kan ada perintah untuk menyiapkan kongres luar biasa. Nah, apa yang akan dilakukan? Ya tentu kita persiapkan Pak. Memang KLB itu kalau memang ketua umum berhalangan tetap akan digelar. Jadi KLB kalau sudah PLT pasti digelar Pak. Karena PLT ketua umum tidak boleh lama-lama Pak. Maksimum mereka menjabat hanya 6 bulan. Maksimum. Tapi melihat agenda sekarang yang begitu padat di PWI, saya pikir kira-kira kalau ada yang menjadi PLT 1 bulan langsung KLB juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan pintu masuk KLB ada 2 Pak. Pintu masuk KLB itu ada 2. Ada lewat pasal 8 apa gitu ya. Dan pasal 10 di peraturan rumah tangga. Sebentar saya cek biar nggak keliru Pak. Nanti saya keliru nanti disomasi saya lagi nih. Oke, ada 2 pintu Pak. Jadi ada di peraturan dasar. Peraturan dasar membolehkan kita KLB. Nah, peraturan rumah tangganya menyebutkan di pasal 10 ayat 7, apabila ketua umum berhalangan tetap, ditunjuk PLT, kemudian PLT ketum menyiapkan KLB selama-lambatnya 6 bulan. Nah, lewat pasal 28 juga disebutkan KLB diadakan jika diminta sekurang-kurangnya 2/3. Nah, dengan alasan ketua umum jadi terdakwa. Jadi 2 pintu. Yang rencana mau kita pakai Pak, memang ini pintunya pintu pasal 10 ayat 7 Pak. Jadi pintu pasal 10 ayat 7 itu tidak memerlukan 2/3. Tapi risikonya kalau yang pakai pasal 28 itu kan yang diganti, yang dipilih baru cuma ketua umum saja. Tapi kalau lewat pintu pasal 10, maka yang dipilih itu ketua umum dan ketua DK yang baru Pak. 2 yang dipilih dalam KLB. Nah, itu perbedaannya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau KLB diadakan,
tetapi provinsi-provinsi tidak setuju pemecatan atau pemberhentian ketua umum, apa yang akan terjadi? Saya berulang-ulang sampaikan ke teman-teman, Pak. Jadi keputusan yang namanya mahkamah dalam tanda petik, Pak, mahkamah di PW itu kan Dewan Kehormatan. Itu hanya bisa dibatalkan oleh Dewan Kehormatan sendiri. Atau kalau yang diputuskan keberatan, maka mereka bisa memberikan jawaban pada saat Kongres. Bukan KLB, Pak, ya. Bukan KLB. Pada saat Kongres. Jadi mereka diberikan hak juga untuk membela diri pada saat Kongres. Nah, sekarang kan sudah terlanjur nih, misalnya kalau kita KLB. Nah, teman-teman provinsi ada yang tidak mendukung, pasti ada yang tidak mendukung, pasti. Saya lihat di grup kita beberapa sudah menyatakan tidak mendukung, tidak apa-apa. Tapi KLB lewat pasal 10 itu tidak memerlukan syarat 2/3. Jadi kalaupun misalnya yang hadir hanya 20 provinsi, ya sudah jalan Pak 20 provinsi. Jalan. Oke, Pak Sul, persoalannya bukan persyaratan 2/3 untuk legitimasi KLB-nya. Tapi kalau KLB-nya terselenggara dan semua hadir, tapi mereka semua tidak setuju pemberhentian Pak HCB, kira-kira seperti apa? Oh, kalau berandai-andai kita gini Pak, kita tunggu dulu. Ya, kan ini makanya itu bukan kita alternatif supaya siap. Ya, kemungkinan itu kemungkinan terburuk, kemungkinan terburuk misalnya ketika diundang seluruh PWI provinsi tidak setuju KLB. Maka PLT berjalan lagi Pak terus Pak. Ya, oke. PLT-nya, jadi saya makin panjang kalau kayak gitu. Kalau misalnya berandai-andai kalau saya ditunjuk jadi PLT. Iya. Nah, gitu, Pak. Kalau tidak disetujui kan berarti harus dikembalikan menjadi menjadi ketua lagi, ketua yang lama. Wah, itu hukum rimba Pak kalau gitu Pak. Nggak ada di PDPRT seperti itu. PDPRT tidak mengatur seperti itu. PDPRT punya aturan main yang kalau kita keberatan dengan putusan Dewan Kehormatan, kita boleh membela diri, boleh. Boleh Pak. Jadi kalau misalnya diberhentikan penuh, pembelaan diri lewat Kongres, boleh. Ya. Tadi juga dikatakan kalau pintu masuknya KLB itu tidak menggunakan mekanisme 2/3, itu bisa yang diganti tidak hanya ketua umum PWI, tapi juga Dewan Kehormatan. Itu seperti apa? Betul. Ya, memang begitu Pak, disebutkan. Dan itu menurut saya pasalnya sangat jelas. Sangat jelas itu. Kalau lewat pintu pasal 10 ayat 7, maka KLB-nya akan memilih ketua umum baru dan ketua Dewan Kehormatan yang baru. Oh, yang dipilih hanya ketuanya atau semua anggota Dewan Kehormatan juga? Oh enggak Pak, hanya 2 saja. Tetapi seluruh pengurus seperti saya tetap Pak sampai 5 tahun Pak, tetap. Kawan-kawan yang lain juga tetap. Jadi yang dipilih itu hanya 2 saja. Oh, jadi ketua Dewan Kehormatan dan ketua PBB bisa dipilih lagi. Iya. Tapi anggota Dewan Kehormatan tetap tidak berubah itu. Kecuali misalnya mereka mundur. Tentu akan diisi kalau mereka kosong. Anggota Dewan Kehormatan itu anggota Dewan Kehormatan yang mana? Anggota kehormatan yang dengan SK baru yang diprotes juga oleh Dewan Kehormatan atau kembali ke Dewan Kehormatan yang lama? Saya pribadi kalau sekarang Pak melihat ketentuan PDPRT kita, saya masih berpihak kepada Dewan Kehormatan yang lama Pak. Karena yang baru ini kan legal standingnya dasarnya juga keliru. Juga keliru. Kan kita tahu bahwa ini dasarnya kan rapat 27 Juni Pak. Rapat pleno diperluas tanggal 27 Juni memberikan mandat kepada ketua umum untuk mengubah susunan pengurus. Oke, kita sepakat yang itu. Sepakat yang itu. Walaupun sebenarnya rapat pleno diperluas itu peruntukannya hanya untuk membahas diterima atau ditolak keputusan DK. Nah, itu Pak. Jadi rapat pleno diperluas itu sebenarnya agendanya menerima atau menolak atau menjelaskan soal keputusan sanksi dari Dewan Kehormatan. Tapi kan dipakai untuk agenda lain. Agenda lain untuk memberi legitimasi kepada ketua umum untuk mengganti pengurus. Oke, enggak apa-apa, kita setuju kemarin sudah dalam rapat itu sudah ketok palu. Tapi bayangan kita yang diganti itu adalah pengurus harian. Pengurus harian yang bermasalah satu
yang sudah meninggal atau yang mengundurkan diri seperti itu. Tapi ya, kan tiba-tiba kebablasan jadi Pak, yang diganti juga DK. Iya, oke. Kalau ini pendapat dan tafsir silahkan ya masing-masing berpendapat. Tapi pertanyaan saya, Pak susunan Bambang, ini bukan Dewan tafsir Pak Bambang. Kehormatan yang baru, ya Bukan tafsir Pak Bambang. sebentar, Itu sebentar, disebutkan sebentar, di peraturan sebentar, rumah sebentar. tangga. Ya, sebentar. Silakan berpendapat bahwa itu entah sah atau tidak silakan. Tapi yang ingin saya katakan adalah itu sudah diputuskan dalam surat keputusan Kemenkumham. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda tidak setuju dengan itu, apakah itu akan diralat? Oh tidak, jadi gini, kan sekarang yang Kemenkumham yang baru kan sudah diblokir Pak. Ya. Yang terbaru kan sudah diblokir itu. Karena ada sebagian anggota DK yang akan PT-UN-kan katanya Pak. Jadi surat keputusan Kemenkumham itu hanya boleh batal kalau diputuskan oleh pengadilan PT-UN. Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, sekarang kan sedang digugat tuh. Saya dengar teman-teman DK sedang menyusun gugatan ke PT-UN untuk membatalkan yang sekarang keputusan dari yang terakhir itu. Yang kan itu nanti akan berlaku 90 hari katanya gitulah. Saya secara hukum tidak paham betul, tapi teman-teman DK sekarang sedang menyiapkan Pak, kira-kira begitu. Kalau itu batal, berarti kan yang berlaku DK yang lama. Kalau DK yang lama berlaku, berarti keputusannya sah. Kalau keputusannya sah, berarti ya semakin jelas, semakin terang Pak semua Pak. Jadi itu nanti masih muter ya. Jadi keputusan DK yang sekarang itu baru sah kalau gugatan ke PT-UN itu berhasil dan keputusan Menkumham itu dibatalkan. Jadi bisa panjang sekali itu nanti masalahnya. Jadi baru tanda tangan di SK-nya Dewan Kehormatan itu menjadi sah. Nah, oke, nggak apa-apa. Silahkan aja ini berproses mencari kebenaran siapa yang akan mengambil posisi. Jadi tadi langkah yang sudah kelihatan bahwa akan ada rapat pengurus pusat untuk mengambil keputusan antara lain untuk menentukan KLB. Nah, KLB akan memilih melalui pintu masuk yang mana, dan itu silakan. Oke, saya kira ini semua nanti akan menjadi menjadi upaya untuk mencari solusi. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Zul sebagai Ketua Bidang Organisasi. Kalau saya Pak selalu sampaikan, ayo kita sama-sama selamatkan PWI Pak ya. Kita sama-sama selamatkan PWI. Save PWI. Bukan orang per orang ya. Bukan oknum, bukan A, bukan B, bukan C, enggak. Ayo kita selamatkan PWI sama-sama. Ini 78 tahun sudah umur PWI Pak. Setahu saya sudah 27 orang jadi ketua umum. Banyak sekali. Oke. Saya mau tanya sedikit. Unsur kepemimpinan di PWI itu kan ada pengurus pusat, ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Penasehat. Apa yang dinasihatkan oleh Dewan Penasehat? Kalau melihat surat-surat yang dikirimkan Dewan Penasehat kepada pengurus harian, Pak, sangat jelas surat-suratnya, Pak. Nggak perlu ditafsir lagi. Sangat jelas. Mereka kan berkali-kali kirim surat tuh. Misalnya sejak awal, waktu pemberhentian 3 pengurus PWI dari jabatannya. Nah, Dewan Penasehat sudah menyatakan mendukung supaya yang 3 ini kan dicopot. Nah, tapi kan kita berkutat Pak cari alasan. Beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Kalau itu dicopot waktu itu langsung selesai persoalan, nggak berlarut-larut. Nah, kita kan heran juga tuh, kok tiba-tiba berlarut-larut. Oke, jadi mengenai surat keputusan yang pertama Dewan Penasehat mendukung. Mengenai surat Dewan Kehormatan yang terakhir, bagaimana posisi Dewan Penasehat? Saya lihat baca sekilas Pak, kan Dewan Kehormatan jelaskan tuh bahwa rapat tanggal 27 Juni itu tidak bisa menjadi dasar legitimasi untuk mengubah susunan pengurus struktur di Dewan Kehormatan. Karena itu dianggap melanggar ketentuan konstitusi PWI, melanggar PDPRT kita. Tidak mungkin
rapat pengurus bisa membatalkan keputusan di atasnya, keputusan PDPRT. Nah, seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang saya, Pak Zul, pertanyaan saya, apa sikap Dewan Penasehat yang dinasihatkan kepada pengurus pusat PBI terhadap keputusan Dewan Kehormatan yang terakhir yang memberhentikan Ketua Umum? Lah katanya mendukung, Pak. Dewan Penasihat mendukung jangan katanya, jangan katanya. Jadi itu dinyatakan dalam bentuk apa? Jadi kita kan bicara organisatoris ya, jangan pendapat orang per orang. Kalau begitu gini, saya kan belum melihat suratnya, Pak. Belum melihat surat yang itu. Saya sudah tabayun. Sudah tanya personal kepada Dewan Penasehat. Saya telepon Bang Ilham Bintang, saya telepon Bang Wina Armada yang merupakan representasi dari Dewan Penasehat. Saya sampaikan masalah ini. Baik. Kata mereka mendukung. Saya simpulkan Dewan Penasehat belum bersikap ya secara resmi kepada pengurus PBI ya. Ya. Oke. Nah, itu yang penting. Jadi kita kan harus memisahkan mana pendapat orang per orang dan mana pendapat institusi karena kita mau mencari solusi institusional kan atau organisasi. Oke. Baik, sementara terima kasih Pak makasih Pak. Mansah. Tapi kalau masih ada hal yang ingin disampaikan, monggo silakan. Saya rasa cukup Pak. Cuman saya selalu ingatkan bahwa kita ini berhimpun di PWI untuk menjaga marwah profesi kita. Tapi ternyata kita sekarang malah merusak. Itu menurut saya sangat memalukan. Dan kepada orang-orang yang melakukan itu, saya pikir mereka sudah tidak layak lagi di PWI Pak. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sul Mansah Sekedang. Terima kasih Pak Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PBI. Mudah-mudahan persoalan segera selesai dan kehormatan kembali diperoleh oleh organisasi wartawan terbesar di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.